nggak usah marah, masih marah juga ya? Apaan sih? Astagfirullahaladzim, kurang ajar. Ini. Udah itu nggak usah pinjam, dikasih Ini dulu. aku kasih aja. Kenapa kurang? Ini blush on-nya deh aku kasih nih. Apaan sih? Stres. Emang gue lekong. Iya, ini kan Mas Agil. Kagak. Kemarin Apaan pinjam aku sih? kasih biar aku dimaafkan. Tadi Ini yang bilang bilangnya gitu, lagi. ih stres emang gue lekong. Kan bukan lekong ya, bener dong. Agil, seluruh masyarakat Indonesia juga sudah mengetahui bahwa anggota DPR kita atau wakil rakyat kita sangat kurang serius dalam menghadapi permasalahan yang ada. Mereka hanya serius jika itu menyangkut anggaran dan seriusnya pun dalam hal tertentu. Apaan sih kayak baca berita kayak infotainment? Ya biar ngerti kalian itu. Ada, bukan banyak sih, ada anggota DPR itu yang serius. Cuma lebih banyak yang tidak serius. Jadi yang serius itu ketutup. Ketutup sama yang nggak serius nih. Ini orang anggota DPR 500 lebih, yang serius 50. 10%. 500.000? Maaf nih. Tahu nggak? Tahun 2010 itu berhasil mencetak 13 undang-undang. Tapi Ya. di tahun 2011 ini anggota DPR kita lebih dari 13 undang-undang sudah dicetak, sudah hasilnya sudah ada. Apa? Undang-undang apa? Nih, makanya saya punya datanya nih ya. Nih, Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan PSHK, Ronald PSHK, ya. Rofiandi, menyatakan selama periode 2011, DPR mencatat kinerja yang cukup baik di bidang legislasi dibandingkan dengan tahun 2010. Tahun Ya kan? lalu, ya. Iya, pada tahun ini menurut catatan PSHK, ingat PSHK, Ya. jangan hanya dihilangin ya. Kalau hanya hilang, Hanya hilang ya nggak ada baunya. Oh, iya. Justru baunya di itu PSHK. Sampai akhir Agustus lalu DPR telah merampungkan 13 undang-undang secara kuantitas, Bu. Iya. Kuantitas. Secara kuantitas kuantitas, doang. tapi kualitasnya kagak Kualitasnya? ada. Kualitas itu setelah undang-undang itu diterapkan baru ada kualitasnya. Makanya kalau 13 ada tuh 13 tuh apa? Contohnya undang-undangnya dalam hal apa yang sudah mereka buat? nah, Wah, nggak Ya. pernah gaul. Makanya berteman sama tukang cermin. maksudnya Wah, di depan gedung DPR itu ada tukang cermin. banyak. Terus? Itu sebetulnya saya menyarankan, Pak, kalau bisa ke dalam aja, jangan di luar doang. Jadi anggota DPR bisa ngaca, ya kan? Iya, itu harusnya. Harusnya. Jangan tukang-tukang kacanya doang yang ngaca. Kalau tukang kaca sih nggak perlu ngaca. Nah. Emang topinya udah miring dari datang. Itu dengerin dong, Mas Eri. Iya. Ini saya datanya lengkap. Udah, nih sekarang gue lagi dengerin. Saya kan Iya. dengerin, cuma masalah Kalau itu tadi tadi nggak saya sampai tanya dengan 13 tuh apa? pertengahan 2011 memiliki kans mendongkrak lebih banyak pencapaian hingga akhir tahun ini. Nah, Jadi kalau dibandingkan 2010, ah, setidaknya kemungkinan untuk melampaui 16 undang-undang cukup besar dong. Nih ya, nggak usah gitu, gini aja. Sampai akhir tahun, Bu. Nggak usah Iya. gitu. Ini contoh yang konkret juga ya Mas Ragil sebagai calon seorang reporter. Iya. Ini harus diambil ya. Bahwa pada sidang Selasa kemarin saja, padahal udah masa libur nih, udah masa reses Idul Fitri, sudah libur selama sebulan lebih, dari 560 anggota Iya. yang hadir itu untuk sidang, Iya. itu cuman berapa nih? 316 orang dari 560. yang 200-an 560-an. Yang hadir cuma 300-an. 316. Itu pun belum dipotong, itu tadi ya, belum dipotong yang main handphone, belum dipotong yang ngobrol, belum dipotong Tuh. yang tidur. Anda tahu nggak? Anggota DPR itu dari daerah mana aja? Kali aja dia pulang kampung ke Australia. Waduh. Pesawatnya delay. Sekarang gini deh, Mas Ragil yang terhormat, Makasih, kalau alhamdulillah. masih ada kehormatannya. Masih dong. Mas. Saya mau tunjukin kalau saya juga punya bukti bahwa ini dia pekerjaan anggota DPR kita. Mana? Kerja keras mereka. Mana? Tuh, kan? Oh, itu. Padahal pakai itu berapa? Tadi aku Tunggu bilang dulu. lima. Tunggu Lebih dari dulu. lima, hitung. Mereka 1, 2, berdua, 3, 4, aduh, 5. fotonya Yang di udah. belakang. Yang di Mereka- belakang tuh, yang berantem. berantem udah kayak anak TK.
Mereka berdua tadi yang foto pertama. Enggak, tadi di belakangnya ada lagi tidur juga laki. Ngerti, ini saya mau jelasin yang kata dua itu cewek. Iya. Dia nungguin ini pawai 17-an. Palanya udah. Terus nih lagi berantem tuh. Woi. Berantem. Yo, Buruan, stres, minggir. Oh, nah nih. Itu dia tunggu, ini pengen 17-an, pengen pawai. Oh, Capek nunggu ikut, Kak. giliran. Itu palanya diikat Iya. gitu. Itu tidur karena dia kan kalau kerja, kalau tahu aja ya, anggota DPR kalau kerja, kalau udah sidang, itu bisa sampai jam 3, jam 4 pagi. Ya, Masalahnya resiko dia kan dong. dibayarnya jam-jaman. Jadi Nah. kalau dia harusnya melek dong orang dia dibayar. Duh, kok. anggota DPR dibayar jam-jaman, emang di kota. Dia ikut sidang aja kan ada budget Iya, ya. ada budgetnya. Ini dia malah tidur. Tadi mana lagi yang berantem? Ya wajar lah ada budgetnya. Dia Selanjutnya? menggunakan pola pikir. Nih yang berantem. Masa anggota dewan kayak anak TK berantem? Nggak pantas kan kita Uber-uberan nontonnya. gitu. Itu kan tidak semua anggota DPR seperti itu. Ada yang duduk-duduk. Ya iya duduk-duduk Cuma tidur. gemas, cuma gemas. Terus. Tuh. Waduh. Tambah kan yang tidur? Kayaknya lagi ngimpi enak. Oke, yang tidur boleh Anda kritik. Tapi yang di belakang tuh, yang pakai jilbab, yang kumisan tuh. Jilbab kumisan. Enggak. Sebelahnya, maksudnya sebelah yang jilbab, sebelah yang kumisan. Lu yang lihat nggak itu dia melek apa merem? Itu dia merem ke belakang kepalanya. Yang jilbab putih. Tuh, lihat. Oh, cuma Kursinya satu dari kosong. sekian banyak kursi. Yang datang cuma satu pun males nguap-nguap tidur. Kursinya kosong semua. Enak Tunggu banget ya. dulu, tunggu dulu. Itu gambar yang diambil pada saat kursi kosong, lagi pada ke toilet atau enggak lagi pada sholat. Jangan suuzon. Ah. Nih, Tuh. tuh, lihat udah mah kursinya kosong tidur. Selonjoran Yang satu tidur. baca buku, baca koran. Gila kayak nonton bioskop. Aduh. Padahal kursinya asik udah banget ya. enak, kursinya mahal, mejanya mahal. Itu kan dimajuin. Nah, mungkin mereka itu memang benar-benar menforsir pikirannya juga tenaganya. Ini anggota DPR gue belain malah. Ada foto yang dia lagi kerja nggak? Hah? Nggak ada. Gak ada. Tuh. Bukti kan. Gue juga mau Gua kerja. bela-belain. Gue mau mulangin ini dulu. Hah? Mulangin kamera dulu. Mulangin kamera. Lu katanya calon kameramen, kamera masih nyewa. Enggak, Kantor, masa dia mulangin ke kamera kantor ke logistik. Oh, iya. Udah habis liputan. Lu bukan ya? kayak kameramen lu, kayak mau benerin talang. Bawa gituan. Iya, Mbak Seli, anggota DPR tidak semuanya seperti itu, saya yakin. Apalagi Udah bawa hadiah buat sih? dia. Gue paling sebel lo kalau udah gerandong masuk sini. Mas Pasti Ragil, bikin bukan aku- kelihatannya Dia tuh banget kalau cinta aku karena datang. dia tuh udah bawa hadiah buat Mas Ragil. Silakan. Tadi kan tukang bolonnya kan masih pada pulang kampung tuh ya, Masih belum marah. balik lagi ke Jakarta. Aku bawain Udah, jangan balik ke Jakarta. Nggak usah marah, masih marah juga ya. Apaan sih? Astagfirullahaladzim. Kurang ajar. Ini. Udah itu nggak usah Ini pinjam, kan. dikasih Ini aku duit. kasih aja. Kenapa kurang? Ini blasonnya deh aku kasih nih. Apaan sih? Stres. Emang gue lekong. Iya, ini kan Mas Ragil. Kagak. Kemarin Apaan pinjam aku sih? kasih biar aku dimaafin. Tadi yang bilangnya gitu, Ragil. ih stres emang gue lekong. Kan bukan lekong ya, bener dong. Tolong close up wajah gue. Dengerin ya. Lu Coba lihat lipstiknya, nih. lipstiknya coba. Gua tuh jantan. Uang duit jalan-jalan dong. Oke, Mbak Seli, saya bicara sedikit. Maaf ya. Aduh. Janur kuning diem aja ya. Nggak ngerti masalahnya apa yang kita omong nih. Ntar kalau ibaratnya ngomong ongol-ongol baru ikut ya. Mbak Seli, pada saat anggota dewan itu melakukan kesalahan misalnya membolos, tidur ketahuan gitu, atau menyalahkan anggaran, itu BK, Badan Kehormatan, itu akan mengenakan sanksi kepada mereka. Sekarang gini masalahnya ya, Iya. yang melakukan itu banyak. Ah. Mungkin BK melakukan sanksi, tapi kan ini apa ya? Ini tuh bukan rahasia umum lagi gitu. Iya. Kalau banyak yang tidur, Iya. kita sampai punya fotonya kan harusnya itu sudah dikenakan. Tapi Udah. sampai sekarang mereka masih menjabat, masih duduk. Udah, sudah. Cuman belum open ke masyarakat sanksinya apa. Kali aja sanksinya jewer. Kan nggak mungkin diliput. Aku tadi dengerin kata-kata Mbak Seli, katanya kalau misalnya pejabat bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Iya, jalan-jalan mulu isinya. Mas Ragil maaf ya, aku berubah pikiran. Kayaknya aku sekarang harus belajar pakai sanggul biar jadi istri pejabat. Ya nggak pantas. Tapi Wah, bisa udah loh, jauh. dia kalau jadi si pejabat, gimana ya? Dia pantasnya jadi istri penjahat. Mbak Seli, nih asal tahu aja ya. Ada anggota dewan juga yang namanya Waude Nur Hayati. Itu fair, dia membongkar
Yang namanya nggak kelar dah gua ngomong dah. Yang namanya Kelarin apa ngomong? Ya dulu. udah kelarin yang namanya apa, biarin aja dia lewat. Membongkar mafia, itu mafia anggaran di DPR, di salah satu talk show, di salah satu stasiun TV Itu dia, swasta. anggota DPR segitu banyak yang Ah. ngebongkar dia satu. Bayangin berarti kan Sebentar. Curut, bentar kan gua ngomong serius nih. Ngomongin apa sih? Ngomongin apa? Nggak nangkep. Lu Masalah paling anggota DPR yang jelek, yang cakep itu bagus, positif, negatif kalau ketemu jadi terang. bener. Nih, contohnya nih. Kusir Delman aja ngomong bagus. Ya, masalahnya bentar. banyak negatifnya daripada positifnya. Begini, dia membongkar mafia anggaran DPR. Ya udah kalau gitu Banggar itu nih ya, Banggar itu malah harus dibubarkan. Banggar dibubarin gimana? Iya dong, karena menurut ICW kewenangan Banggar yang terlalu besar itu sebagai alat kelengkapan DPR dinilai berpotensi menjadi sumber korupsi. Karena sejumlah kasus korupsi yang menyeruak belakangan ini berawal dari kesepakatan antara Banggar Kementerian dan pengusaha terkait proyek di pemerintahan. Jatuh deh. Aduh, ada aja yang lo kerjain. Gue lagi dengerin nih. Banggar mau dibubarin. Karena mereka tuh wewenangnya terlalu besar. Gini-gini Sebentar. akhirnya mereka nego sama Mbak Seli, pengusaha. kalau di negara Indonesia yang kita cintai, setiap suatu lembaga mempunyai kesalahan bubar, itu bukan suatu solusi. Bukan, apalagi Banggar itu dibubarin. Nanti urusan makan. Nah, gimana itu urusan makan tuh? Ya maksudnya kalau memang tidak mau dibubarkan oke, tapi kewenangannya dia tuh jangan terlalu besar. Tetap harus ada tanda. Mati lu. Jatuh. Ini saya gangguin. Nah, terus sekarang gini ya, aku heran deh anggota DPR itu gajinya tuh udah gede banget, tapi masih korupsi juga. Nih ya, udah gitu aku nggak setuju banget sih, masa PPH dipotongnya dari gaji pokok doang, najis tuh, lalala triliun.